Hai adik-adik, salam jumpa di podcast kegiatan mentoring komunikasi kita kali ini. Shalom adik-adik, semoga kabar adik-adik selalu semangat dan tentu saja sehat ya. Miss Magda juga berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan yang semangat sama dengan kabar Miss Magda. Oke, setelah pekan lalu kita menyimak podcast tentang ayo bersyukur ya, stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Apalagi sampai iri, ingin seperti orang lain. Nah, jangan ya adik-adik, kita ganti dengan rasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, berikut ini Miss Magda akan mengajak kita untuk belajar satu lagi trik ataupun cara agar adik-adik lebih bersyukur lagi dengan diri adik-adik, yaitu dengan lebih percaya diri. Ya dong, kalau kita bersyukur dengan diri kita, pasti deh kita jadi lebih percaya diri. Setuju kan adik-adik? Kalau kita percaya diri, kita mau ngomong apapun, kita mau berpenampilan seperti apapun, kita mau bersikap seperti apapun, pasti kita tahu bagaimana cara berbicara yang baik, cara berpenampilan yang sopan, cara menempatkan diri juga dengan tepat. Nah, ini akan menolong adik-adik untuk makin pintar, makin cerdas, makin santun, dan makin terpelajar. Berikut ini Miss Magda akan berbagi sebuah cara paling mudah untuk kita bisa terlihat lebih percaya diri, yaitu dengan eye contact. Eye contact atau kontak mata. Nah, masih ingat dong ya adik-adik kalau misalnya kalian di sekolah atau mungkin sekarang nih yang lagi belajar virtual nih, kan seringkali tuh ya kita diharuskan menghadiri sebuah acara melalui virtual, baik itu lewat Google Meet atau mungkin lewat Zoom atau lewat perangkat-perangkat aplikasi komunikasi yang ada lah, video call dan sejenisnya. Nah, tentu saja yang namanya eye contact menjadi sangat penting adik-adik. Karena anak-anak ataupun adik-adik nih gampang banget gugup dan kurang percaya diri. Jadi salah satu cara atau tips agar kita lebih percaya diri ya dan bisa mengatasi kegugupan saat kita ada di sebuah pertemuan virtual, kita harus belajar eye contact. Kira-kira gimana ya caranya ya? Nah, kira-kira begini nih adik-adik. Ya, kalau kalian sedang di depan kamera, pastikan kamera ada di depan wajah kalian. Artinya kamera atau lingkaran lubang kamera itu sejajar dengan kepala kalian atau mata kalian. Nah, ini sering memudahkan, bahkan tidak hanya sering adik-adik, sangat membantu kita supaya pegel di leher itu nggak terjadi. Jadi ini bisa menghilangkan rasa pegal di punggung, di leher gara-gara kita tepat menaruh kamera saat kita mengikuti kelas virtual. Ini salah satu tips ya. Kemudian anak-anak atau adik-adik tentu saja Miss Magda sarankan untuk menaruh kamera tepat di depan wajah ya, satu garis dengan mata kita. Kalau jaraknya disesuaikan adik-adik, bahu kanan bahu kiri kan kelihatan tuh di frame ya. Kira-kira sudah presisi belum, sudah sama sisi belum. Nah, disinilah kalian bisa terlihat lebih percaya diri karena kalian bisa menempatkan kamera tepat untuk letak bahu kanan kiri, sehingga kayak kalau orang mau foto namanya pas foto tuh loh adik-adik, ingat banget ya. Nah, kemudian soal kontak mata nih, ini salah satu kebiasaan yang adik-adik harus mulai lakukan, yaitu kontak mata. Nah, ini memberikan banyak manfaat loh adik-adik kalau kita melakukan kontak mata. Miss Magda hari ini mau kasih satu manfaat. Nanti pekan depan ya Miss Magda mau kasih tips yang lain atau manfaat dari kontak mata. Kontak mata adalah membuat kalian lebih percaya diri adik-adik. Jadi sekali lagi, kontak mata membuat kalian lebih percaya diri. Nah, eye contact ini adalah bagian dari komunikasi nonverbal seseorang. Ya, misalnya adik-adik ya, berarti eye contact ini adalah bagian dari komunikasi nonverbalmu adik-adik. Nah, kalau kalian bisa eye contact melihat kamera ya, berbicara melihat lubang kamera, bukan melihat layar loh ya. Melihat lubang kamera. Ya, lingkaran kamera. Disitulah kamu bisa membangun kepercayaan diri kamu, seolah-olah adik-adik sedang berbicara dengan lawan bicaramu dengan melihat lubang kamera.
Ya, sesekali lihat ke layar nggak apa-apa adik-adik, tapi jangan terus-menerus lihat ke layar pada saat kamu berbicara. Jadi ini salah satu tips yang Miss Magda harus ingatkan supaya kalian lebih percaya diri dan terlihat kalian yakin dengan diri kalian sendiri. Nah, kemudian eye contact ini menjadi bagian yang penting loh adik-adik dalam komunikasi, ya kan? Bayangkan tuh kalau kalian ngobrol, tapi kamu gak lihat mata orang yang kamu ajak ngobrol. Atau begitu sebaliknya, wah rasanya kok gak menghargai adik-adik ya. Jadi salah satu manfaat selain percaya diri adalah kita menghargai. Wah, dari 1 menjadi 2 nih tipsnya atau manfaatnya. Gak apa-apa, biar adik-adik tambah pinter. Jadi yang pertama dengan eye contact atau kontak mata saat meeting virtual, melihat lubang kamera, kalian terlihat lebih percaya diri. Lalu yang kedua dengan eye contact, kalian lebih menghargai orang yang sedang mengikuti rapat atau mengikuti kelas virtual tadi dan menghargai diri kalian sendiri. Oke, 2 manfaat dulu ya. Pekan depan, Miss Magda janji akan membagikan tips ataupun manfaat yang lain berkaitan tentang eye contact atau kontak mata ini. Oke, tunggu mentoring minggu depan supaya adik-adik lebih tahu apalagi manfaat yang lain dalam eye contact di sebuah pertemuan atau pembicaraan. Terima kasih adik-adik sudah menyimak podcast edisi kali ini. Miss Magda berdoa adik-adik semuanya sehat, semuanya dilindungi Tuhan, semuanya terus menjaga kebersihan sehingga kita bisa sesegera mungkin ketemu di PPA karena Miss Magda kangen banget sama adik-adik. Miss Magda hanya bisa berdoa yang terbaik buat adik-adik. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.